Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقهنا في الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص والخشوع في أقوالنا وأعمالنا يا رب العالمين. Ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semuanya dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumahnya, dalam melaksanakan satu ibadah yang mulia, satu ibadah yang dikatakan oleh para ulama sebagai afdhalun nawafil, sebagai ibadah sunnah yang paling afdal, yaitu talabul ilm, belajar, mengaji, berusaha mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita masih di momen memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, yang kita harus ingatkan bahwasanya merdeka itu bukan sekedar ketika seseorang atau satu negara lepas dari jajahan negara lainnya. Namun bagi seorang mukmin, merdeka yang sebenarnya adalah ketika dia berhasil untuk memerdekakan dirinya dari jajahan hawa nafsunya, dari jajahan godaan-godaan syahwat dan syubhat yang menghalanginya untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Merdeka hakikatnya bagi seorang mukmin adalah ketika seorang bisa membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari perbudakan manusia menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin pernah kita sebutkan bahwasanya manusia itu kodratnya adalah seorang budak. Kita tidak akan bisa melepaskan diri kita dari jati diri sebagai seorang budak. Cuman pilihan kita cuma dua. Pilihan kita hanya dua: menjadi budak Allah Subhanahu wa taala atau menjadi budak makhluknya. Maka para ulama mengatakan, orang-orang yang tidak ingin menjadi budak Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla menjadi budak makhluknya. Menjadi budak manusia, budak atasannya, budak dinar, budak dirham, budak fashion, budak dunia. Dan itu sejatinya kalau seandainya kita masih di situ, berarti kita belum merdeka. Kita belum merdeka. Itu hakikat kemerdekaan sebenarnya, merdeka dari perbudakan dunia dan menjadi budak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita satu-satunya, sesembahan kita. Dan saya juga mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian yang ada di sini bahwasanya kita tidak memungkiri bahwasanya lepas dari penjajahan dalam artian yang biasa kita kenal, itu adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat bahwasanya masih ada saudara-saudara kita yang dijajah, seperti saudara kita di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat musibah yang menimpa mereka. Maka kalau seandainya kita sadar bahwasanya ini adalah kenikmatan, maka bagaimana cara mengikat kenikmatan?
Bagaimana cara kita ngikat kenikmatan agar tak lepas? Caranya adalah dengan mensyukuri. Makanya para ulama mengatakan dawamun ni'mah bisyukriha. Langgengnya satu kenikmatan itu adalah dengan mensyukurinya. Dan ini berdasarkan firman Allah, Allah yang menyatakan itu sendiri. Ya. Allah Subhanahu wa taala sudah memaklumatkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, pasti aku tambah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku pedih. Hukuman Allah itu sangat berat, tidak kuat kita. Maka jangan dikira bahwasanya hukuman Allah ketika kita tidak mensyukuri nikmatnya, tidak mengisi kemerdekaan yang telah Allah berikan ini dengan ketaatan kepada Allah, bahkan ketika kita lepas dari belenggu penjajahan itu malah membuat kita merasa nyaman karena nikmat aman yang Allah berikan, kita jauh dari Allah. Dulu ketika ada penjajah, pahlawan itu pikirannya cuma satu, gimana cara merdeka. Namun sekarang ketika Allah berikan kemerdekaan itu, pikiran kita tidak di situ lagi. Kita udah tidak ingat Allah lagi. Malah dinikmati dengan cara maksiat tuh, zina, mabuk-mabukan, dan dengan berbagai maksiat-maksiat yang dilakukan di zaman sekarang, dan orang tidak malu lagi untuk menyatakan dirinya melakukan itu. Kita khawatirkan hukuman Allah Subhanahu wa taala itu datang. Dan jangan dikira hukuman yang Allah turunkan itu bukan kita, jangan sampai kita mengira hukuman yang Allah turunkan itu hanya berupa gempa bumi atau hukuman cuma di akhirat. Enggak. Di dunia juga tidak sekedar gempa bumi, juga tidak sekedar gunung meletus, enggak. Bahkan kesulitan dalam hidup itu bisa jadi apa? Disebabkan maksiat yang kita lakukan. Makanya Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, kullama ahdathtum dzamban ahdatsallahu bi umaraikum uqubatan. Setiap kali kalian melakukan dosa, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala timpakan hukumannya kepada kalian lewat penguasa kalian, lewat pemimpin kalian. Kita tidak membenarkan apa yang kezaliman, kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin, tidak. Tapi sebelum kita menyalahkan para penguasa, coba introspeksi diri. Mungkin mereka begitu gara-gara kita begini gitu. Mengeluhkan kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, kenapa itu, kehidupan carut marut seperti ini, kenapa politik seperti itu dan sebagainya. Sebelum itu, coba introspeksi diri kita. Sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita mendekat kepada Allah? Sudahkah kita ajak keluarga dan orang-orang sekitar kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi gara-gara kita semuanya banyak yang jauh dari Allah dan sudah tidak lagi peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan penguasa yang akan hukum kita. Kita lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kalian. Jaga Allah, Allah akan jaga dirimu. Konsekuensinya kebalikannya apa? Kalau seandainya kita tidak jaga Allah, Allah tidak akan jaga kita. Kita tidak peduli sama agama Allah, Allah juga tidak peduli sama kita. Ya, maka itu sedikit ya, agar 80 tahun kemerdekaan Indonesia tidak sekedar apa? Tambah tuanya aja. Akan tapi kita benar-benar harus memahami arti dari sebuah kemerdekaan. Barakallahu fikum, ikhwati wa akhwati fillah. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab A'malul Qulub karya Syekh Khalid As-Sabat hafizahullahu taala wa ra'ahu wa fakka asrahu. Kemarin kita sampai di pembahasan apa? Kiat-kiat khusyuk. Bagaimana cara khusyuk? Dan kita sudah bahas beberapa poin.
Apa yang pertama? Apa yang pertama? Jangan sampai datang kajian belum tahu nih. Habis kajian lupa. Jadi pas input pas sebelum masuk tuh 0, pas keluarnya juga 0. Terus gimana mau khusyuk kita kalau seandainya kiat-kiatnya kita lupa? Apa yang pertama? Atau tawadhu atau ini? Takut menjawab kalau seandainya saya menjawab, Ustaz, terlalu banyak pujian yang datang. Khawatir, riya. Baik. Poin-poinnya kemarin kita sebutkan beberapa. Yang pertama adalah hadirkan rasa Allah mengawasi kita. Allah lihat kita. Ya. Kemudian yang kedua, kenali diri. Introspeksi diri, kita itu manusia yang banyak kurangnya, kita itu tidak sempurna. Maka orang yang khusyuk adalah orang yang sibuk memperhatikan dirinya, tidak sering tolah-toleh kiri kanan, lalu melihat kekurangan orang lain. Tidak, dia peduli sama dirinya dulu. Sedangkan orang lain, dia akan berikan nasihat kalau memang dia lihat dengan mata kepalanya dia melakukan kesalahan, karena itu kewajiban yang Allah wajibkan. Dia tidak akan jadi jasus, tidak jadi mata-mata gitu. Dia bukan FBI ya, dia bukan BIN yang harus ngecek kerjaan orang setiap saat. Dia fokus sama dirinya, itu orang khusyuk tuh. Kemudian yang ketiga kita katakan kenali Allah. Dua ini kalau ketemu ya ikhwah, maka kita akan fokusnya sama Allah aja. Kita tidak akan dipusingkan dengan berbagai macam hal. Ya. Fokus untuk memperbaiki diri. Ya. Kemudian berusaha untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah tahu bahwasanya diri kita ini hanyalah makhluk lemah, tak berdaya, banyak kekurangan, lalu kita melihat Allah Subhanahu wa taala zat yang maha sempurna, maha kuat dan maha bijaksana, maha segala-galanya, maka ketika itulah muncul kekhusyuan. Kita sadar nih kita siapa dalam kehidupan ini. Allah yang maha sempurna, Allah yang menciptakan, Allah yang ngatur segalanya, memperhatikan dan ngawasi kita. Dan kita bukan siapa-siapa. Ini akan melahirkan sikap tawadhu', sikap khusyuk. Tidak berani kita ngangkat diri kita. Kenapa kita tidak berani ngangkat diri kita? Kita tahu kita siapa. Orang yang tidak pantas untuk mengangkat kepalanya dengan sombong gitu. Karena apa? Karena terlalu banyak kotorannya, terlalu banyak kekurangannya, tidak sempurna, jauh dari kata sempurna. Sedangkan yang memperhatikan dan melihatnya adalah Tuhannya yang maha sempurna. Gimana kita bisa ngangkat kepala? Gimana kita bisa menyombongkan dan membusungkan dada kita berjalan di muka bumi ini kalau seandainya kita tahu zat yang maha sempurna lihat kita dan tidak suka kita seperti itu? Kalau seandainya ini kita lupa, kacau itu. Kita akan menganggap diri kita itu segalanya. Hebat, kitalah hero-nya, kitalah orang yang harus dipandang. Maka muncul rasa apa? Ingin divalidasi. Butuh validasi orang, diiyakan. Butuh diiyakan. Kenapa? Ya saya kayak gitu, saya posisi itu. Coba kalau seandainya kita tidak merasa di situ, kita tidak butuh itu. Dan kita di situ hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita masuk pembahasan kita akan membahas beberapa poin lagi dan kita akan bawakan contoh-contoh orang-orang yang khusyuk tuh, mereka orang-orang yang khusyuk tuh. Ya. Poin kemarin yang sudah kita bahas juga adalah ketika ibadah, anggaplah itu saat detik-detik ibadah terakhir kita udah. Tidak ada ibadah setelah itu. Itu ibadah terakhir. Ketika sholat itu sholat terakhir. Sholli sholata muwaddi'. Kata Nabi SAW, sholatlah seperti sholat orang yang akan pergi meninggalkan dunia ini udah. Gitu. Kita kalau seandainya pamit tuh dan rasa tidak bakal balik-balik, itu pamitnya tuh akan lebih bermakna.
Ya, pamitnya akan lebih bermakna. Orang pamitan perang tuh. Itu sampai nangis tuh pamitannya. Kenapa? Dia rasa nih nggak tahu nih masih selamat apa enggak gitu. Saya bakal mati, ini saya akan terjun di medan perang dan besar kemungkinan dia enggak bakal balik gitu. Maka begitu ketika kita terakhir melaksanakan ibadah apalagi salat dan kita saat itu merasa kita sedang bertemu Allah Subhanahu wa taala, ini kesempatan terakhir saya untuk salat. Kemarin sempat lewat juga video tentang narapidana hukuman mati. Ya, narapidana hukuman mati. Dikasih makanan terakhirnya sebelum dieksekusi gitu. Oh, itu dia makan geteran tangannya. Dia makan gemetar tangan. Kenapa? Dia merasa ini nasi terakhir saya, ini habis ini saya nggak ada gitu. Bayangin kayak di posisi itu, dihukum mati dan polisi ngasih ini makanan terakhir. Itu nangis dan nangis tuh. Dia tangan getar dan merasa, oh ini nasi terakhir saya nih. Gak gitu ketika sholat. Anggaplah ketika sholat itu kita itu narapidana mati coba. Ini habis ini saya dieksekusi udah. Gitu. Kita tidak akan memikirkan hal-hal yang lainnya. Kemudian berikutnya kata para ulama juga bagaimana cara khusyuk. Yang pertama tadi ingat yang sebelum ini kita katakan poinnya adalah ingat ini ibadah terakhir, habis ini kita pergi mati. Kemudian yang berikutnya kata Syekh Khalid Sabat di sini adalah untuk bisa membantu kekhusyuan kita adalah merasa bayangkan kita berada di akhirat gimana. Para ulama dahulu teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama dulu ketika azan berkumandang itu udah kayak sangkakala kiamat dia dengar tuh. Jauh dengan kita sekarang ya. Kita azan kita masih bisa ngobrol, kita bisa masih scrolling TikTok, IG dan sebagainya gitu. Ulama dulu enggak bisa ya. Dengan azan tuh pucat. Hatim Al-A'sam pernah ditanya tentang salat itu. Beliau mengatakan idza hanatis shalah asbaghtul wudu. Kalau seandainya waktu salat sudah datang, aku langsung sempurnakan wuduku. Lalu aku mendatangi tempat yang menjadi soft salatku. Masuk masjid, kemudian dia datang tempat itu. Kemudian aku diam dulu katanya, sampai seluruh anggota tubuhku itu kembali. Jadi jiwa sama raga menyatu. Ya. Nggak habis main futsal, lari-lari ke masjid, Allahu Akbar. Itu yang kebayang apa? Ya, harusnya amin atau gol kan bilang tuh. Ya, harus waladhdallin gol kan bilang tuh. Kenapa? Masih di situ, ruhnya masih di lapangan bola soalnya. Beliau nunggu dulu, beliau tenang ya. Kemudian apa? Tsumma aqumu ila shalatin, kemudian baru aku laksanakan salat. Lalu apa kata beliau rahimahullahu taala, kata Hatim Al-A'sam, aj'alul Ka'bah baina hajibi. Aku bayangkan Ka'bah di hadapanku. Was-sirata tahta qadami, di bawah kakiku aku sedang berjalan di atas sirat. Sirat itu dibentangkan di atas apa? Neraka jahanam. Ya. Kemudian kata beliau, wal jannatu an yamini wan naru an shimali, kata dia. Aku rasakan bahwasanya surga di kanan, neraka di kiri. Wa malakul mauti warai. Di belakangku ada malaikat maut. Adzunnuha akhiru salati. Saya merasakan bahwasanya ini malaikat maut dah ngintai di belakang. Ini tinggal diambil tuh nyawa. Itu yang dia rasakan setiap salatnya. Dan dia merasakan bahwasanya dia sedang di akhirat nih, sirat. Kalau seandainya kita sampai ke titik itu, kita kayaknya enggak kebayang lagi dunia tuh. Ketika kita sholat ya, enggak kebayang lagi tugasnya belum selesai ya. Enggak kebayang. Kenapa? Bayangannya tuh neraka sebelah sini gitu. Baik. Begitu mereka bisa khusyuk dalam sholat.
Kemudian juga ada yang mengatakan ketika ditanya tentang salatnya, ya, beliau mengatakan, ya, ma qumtu fi salati illa muthilat li jahannam. Tidaklah aku melaksanakan salat kecuali kebayang di kepala aku itu neraka jahanam. Pernah lihat neraka jahanam? Belum, ya. Tapi Nabi SAW memberikan perbandingannya. Api dunia, semua api dunia ini dikumpulkan berkobar-kobar dia itu. Itu kata Nabi SAW hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Jadi panasnya neraka itu, antum kumpulin api sedunia ini, kata Nabi SAW panasnya neraka 70 kali lipat. Kalau seandainya belum kebayang, coba nanti ke kompor, hidupin kompor gas, letakkan tangan di situ. Nah, kemudian antum lakukan kalkulasi matematika tuh. Kalikan 70. Sepanas itu benar. Itu yang membuat mereka tidak bisa untuk membayangkan hal lain. Kenapa? Karena mereka merasa di akhirat tuh. Ketika sholat, ya, ketika sholat. Bukan ketika jalan-jalan terus akhirat, terus dia kebayang neraka, terus nggak hidup dia. Nggak mungkin kita bisa seperti itu. Namun dalam kondisi-kondisi khusus, ketika tafakur mungkin, ya. Kemudian ketika sholat ini, itu yang mereka rasakan. Kenapa mereka bisa khusyuk? Saya enggak. Kita kok enggak, kok susah khusyuk itu? Karena itu. Maka kalau seandainya kita pengen khusyuk, contohlah mereka-mereka yang khusyuk itu. Mereka kasihkan tipsnya, mereka tidak pelit, mereka kasihkan tipsnya. Silahkan contoh. Bayangkan itu kata beliau. Kemudian Muslim bin Yasar juga pernah mengatakan, "Lau kunta baina yaday malikin tatlubu hajatan." Kalau seandainya, coba bayangkan, kalau seandainya engkau sedang berdiri di depan rajamu, presidenmu, pemimpinmu, lagi butuh sesuatu, antum datang nih ke seseorang, bos perusahaan mungkin, atau pemimpin daerah mungkin, datang perlu, ada keperluan, dan antum butuh bantuan dia. La sarraka an takhsha lahu, pasti antum akan berusaha untuk khusyuk, fokus di hadapannya. Nah, mungkin kebayang yang lain kan. Antum dipanggil rektor misalkan, ya, atau nggak dipanggil, antum butuh sesuatu gitu, ya, pasti antum khusyuk di situ. Ketemu dosen pembimbing aja khusyuk ketika bikin skripsi. Kenapa? Kita berasa dia di atas kita dan kita butuh dia gitu. Dan coba bayangkan kalau seandainya kita berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin, di padang mahsyar menunggu selama 50.000 tahun sebelum hukum itu ditegakkan. Kemudian ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab, auditnya, semua amal kita dihitung satu persatu, detik per detik. Yang kita mungkin lupa, Allah tidak lupa. Ahsahullahu wa nasu. Allah ingat semuanya dan Allah catat semuanya, walaupun mereka lupa. Kejadian kemarin aja bisa nggak kita ulang 24 jam hari kemarin yang kita sudah kerjakan? Apa aja kegiatan kita detik per detik ya? Apa saja obrolan yang sudah keluar dari lisan kita, bisa nggak kita ulangi lagi? Tidak bisa. Allah hitung semuanya. Dan ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak bareng-bareng, satu per satu. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Allah Rabbul Alamin yang ciptakan bukan sekedar bumi, planet semuanya, matahari, bulan, galaksi-galaksi ini semuanya Allah ciptakan, terus ngomong sama kita yang kayak semut nih. Kebayang kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kayak itu. Itu yang mereka rasakan ketika sholat. Itu yang mereka rasakan ketika sholat. Dan makna yang itulah yang tidak ada dalam diri kita, sehingga ruhnya sholat hilang.
Sholat ya sholat. Sholat itu hanya apa? Identitas kita sebagai seorang Muslim, tidak lebih dari itu, selesai. Identitas sudah, tidak lebih dari itu, tidak ada ruhnya, tidak ada ruhnya. Sehingga yang perlu dilakukan hanyalah sholat. Bagaimana fikih mengajarkan kita sholat, selesai, habis itu tidak ada lagi. Tidak ada perasaan bahwasanya kita sedang berada di hadapan Allah. Tidak seperti ulama-ulama dulu. Itu yang membuat kita sulit untuk melaksanakan. Itulah yang membuat kita sulit untuk khusyuk. Baik. Sehingga kita kalau seandainya perhatikan para ulama dulu, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka bisa mengosongkan pikiran mereka dari hal-hal lainnya yang mengganggu, karena itu tadi, karena perasaan-perasaan itu. Mereka fokus hanya ngadap Allah Subhanahu wa taala, mengingat semuanya. Sedangkan kita seringkali lupa Allah Azza wa Jalla, sehingga apa? Sehingga kita susah untuk bangkit melaksanakan satu ibadah itu, dan semangat untuk melakukan kemaksiatan. Satu perkataan Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, beliau pernah didatangi oleh seseorang, lalu bertanya orangnya, "Ya Ibrahim, aku tuh pengen buat dosa, bisa enggak?" Anjib nggak, orang-orang dulu itu pengen buat dosa aja minta fatwa, nanya dulu dia, ini bisa nggak, ada solusi nggak, dia bilang. Ya nu kalau pengen buat maksiat ya maksiat aja. Orang sekarang kan nggak ke situ gitu. Tapi bagaimana dia merasa mungkin ada kesempatan saya buat maksiat. Maka kata Ibrahim bin Adham, dan beliau menjawab, bisa, kata dia, bisa. Oh, kaget dia, oh bisa tah, bisa, kata beliau. Cuman kalau seandainya kamu bisa melakukan salah satu dari 5 hal, kata dia. Apa itu? Yang pertama, ya jangan tinggal di bumi Allah. Jangan tinggal, maksudnya di bumi Allah itu berarti bisa, kalau di Mars boleh buat maksiat. Kalau di bulan berarti bisa buat maksiat, enggak. Maksudnya apa? Jangan tinggal di tempat yang Allah ciptakan. Kalau seandainya saya tidak tinggal di tempat yang Allah ciptakan, di mana saya bisa tinggal? Sedangkan semuanya diciptakan Allah, kata dia. Terus kata Ibrahim bin Adham, terus kok bisa kepikiran antum berusaha mencari solusi buat maksiat, sedangkan antum numpang di tempatnya Allah? Mikir dia. Kemudian, yang kedua mungkin saya bisa nih. Yang kedua kata dia. Yang kedua, kamu tinggal di bumi Allah, ya. Taib. Jangan makan dari rezeki Allah. Antum kalau ingin bernafas nih, buat oksigen sendiri. Buat oksigen sendiri. Jangan hirup udara yang Allah ciptakan. Buat oksigen sendiri. Kalau makan, jangan makan dari rezeki Allah. Kalau mau minum, jangan minum dari air yang Allah turunkan. Dia mikir, terus apa yang harus saya makan? Ya kalau seandainya antum tidak bisa, antum sudahlah tinggal numpang, terus makannya Allah yang kasih, terus masih berani antum buat maksiat. Antum main ya, teman antum numpang nih. Ya ada orang numpang sama keluarga antum tinggal. Antum dikasih makan sama orang tua antum. Terus dia ketika disuruh dia tidak mau gitu. Kan tuh mikir, ini orang waras gak sih gitu? Ini orang gila ini. Dia udah numpang tidak tahu malu, orang tidak tahu malu gitu. Tidak ada orang manusia waras kayak gitu. Tapi yang ketiga apa? Oke, yang ketiga adalah kalau seandainya nanti kamu tetap makan dari rezeki Allah, tetap numpang di tempat yang Allah ciptakan, itu yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kalau seandainya nanti malaikat mau datang menjemput, bilang tunggu dulu, saya pengen taubat. Di lobi dulu tuh malaikat maut. Bisa enggak? Bentar ya, saya sholat taubat dulu, bisa enggak? Gitu. Kalau bisa silahkan. Nggak bisa, gimana kita bisa lobby malaikat? Apalagi malaikat tuh kalau seandainya lihat para pemaksiat pendosa itu udah nggak seneng lagi itu. Gimana mau ngelobinya? Malaikat maut loh ya. Baik, yang keempat apa? Yang keempat nanti dia bilang, kata
Ibrahim bin Adham. Yang keempat, nanti kalau seandainya ya nanti di kuburan ya ada datang malaikat mungkar nakir, di lobi lagi. Malaikat maut nggak bisa nih, malaikat mungkar nakir coba. Ya, ketika antum ditanya antum nggak tahu gitu. Terus ketika antum mau dipukul, tar dulu. Ya. Anda dapat syafaat nih dari Habib Fulan misalnya. Dari tetipin di kepalanya misalnya. Bisa datang gitu. Antum main-main sama malaikat. Nggak bisa. Tapi kalau nggak bisa juga nanti kelima, kalau di padang mahsyar nanti itu malaikat Zabaniyah pengen menyeretmu, malaikat Zabaniyah pengen menyeretmu ke neraka. Sudah diperintahkan Allah seret dia ke neraka. Dia bilang, tunggu dulu, saya nggak mau lawan tuh malaikat Zabaniyah. Cukup ya Ibrahim, dia bilang. Nggak bisa, kita mau gimana? Nggak ada solusi untuk bisa melakukan maksiat, nggak bisa. Itu yang mereka hadirkan, rasa-rasa seperti itu yang membuat mereka itu khusyuk dan takut untuk menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga kisah Amir bin Abdul Qais rahimahullah. Beliau ditanya, apakah Anda pernah kepikiran sesuatu ketika sholat? Sebagaimana kita biasanya, ya, yang sering terjadi lah. Allahu Akbar HP lah yang teringat oleh kita, tadi taruh mana, ya, kunci motor lah, kunci mobil lah, ya. Ketika Allahu Akbar teringat tadi belajar sama dosen gimana, tadi ada masalah sama teman gimana, muncul semua kisah hari ini itu di dalam kepalanya. Dan mungkin juga yang terjadi nyusun jadwal. Ketika Allahu Akbar, habis ini ngapain? Makannya apa? Menunya apa? Di mana? Janjian sama siapa? Muncul semua, diatur. Kayak nasi goreng sebelah enak tuh. Agak pedas dikit lah. Nasi goreng apa Magelangan ya? Itu ingat tuh. Dia bisa milih itu semua, kayak dihadapkan itu. Ketika salam selesai lupa lagi. Itu setannya datang situ dan kita mengikuti permainannya. Amir Abdul Qais ditanya tentang hal itu. Kata beliau, awa syai'un ahabbu ilayya minas salati, ya, uhadditsu bihi nafsi. Kata beliau, emangnya ada sesuatu yang lebih aku cintai daripada salat sehingga aku pikirkan dalam salat? Ajib ya. Apakah ada sesuatu yang lebih menyenangkan, yang lebih menyejukkan daripada sholat, sehingga harus aku pikirkan ketika sholat? Kalau kita renungkan benar, kenapa harus kita pikirkan ketika sholat? Apakah itu lebih baik daripada sholat? Apakah itu lebih menarik daripada sholat yang kita lakukan? Apakah dia lebih membahagiakan daripada sholat ketika kita bertemu dan bermunajat dengan Sang Pencipta yang sudah ngasih kita rezeki, yang ngasih kita tempat tinggal di bumi ini, penguasa, raja di raja? Apakah ada yang lebih indah dari pertemuan itu sehingga kita harus pikirkan siapakah orang yang lebih penting daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga harus kita ingat ketika sholat kita? Maka orang-orang bertanya, inna latuhadditsu anfusana fi shalah. Kata orang-orang, loh kok kami itu teringat banyak hal ya ketika sholat gitu. Ya. Maka kata Amir bin Abdul Qais, abil jannati wal hur. Oh, apakah kalian memikirkan surga dan bidadari-bidadarinya? Kata siapa tadi? Amir bin Abdul Qais. Jadi dia mengira ketika orang memikirkan sesuatu ketika sholat berarti sebuah keindahan tuh. Keindahan yang sangat sempurna. Berarti apa? Surga. Antum mikir bidadarinya ya gitu. Jadi positive thinking ya. Jadi masih husnudzon dia sama yang bertanya. Karena dia dalam kepalanya Amir bin Abdul Qais enggak kebayang ada orang yang memikirkan dunia ini dalam sholatnya. Enggak masuk akal di kepalanya tuh. Sedangkan bagi kita itu hal yang wajar. Antum yang enggak biasa gitu.
Maka dia bertanya, abil jannati wal hur, apakah yang kau pikirkan adalah bidadari-bidadari surga atau kenikmatan-kenikmatan surga mungkin, kata dia. Maka orang-orang ini yang bertanya ini menjawab, la bi ahlina wa amwalina, enggak, yang kami pikirkan adalah keluarga dan harta kami. Ya tadi rugi berapa pemasukan, berapa omset hari ini, kok enggak ada pelanggan hari ini datang gitu. Bahkan ada seorang syekh itu menceritakan ketika khutbah Jumat, para pedagang itu sibuk nyoret-nyoret di karpet tuh. Ini omset hari ini segini, modal segini, dia bilang untung. Pas khutbah Jumat tadi itu. Ya. Maka kata orang-orang ini, la bi ahlina wa amwalina, yang kami pikirkan adalah tentang keluarga kami, tentang harta-harta kami. Itu yang muncul dalam pikiran kami, kata dia. Dan itu yang biasanya kita hadapi setiap sholat kita kan. Maka kata Amir bin Abdul Qais, la an takhtalifal asinnatu fiyya ahabbu ilayya min an yakuna hadha minni fi salati. Kata dia, aku ditusuk tombak, berpuluh-puluh tombak pada tubuhku, itu lebih aku senangi daripada aku harus memikirkan dunia ini dalam salat. Gak masuk akal menurut dia. Antum mending ditombak daripada mikir yang lain ketika salat. Mikirlah itu. Ya, gimana mereka bisa sampai ke derajat itu? Kemudian orang-orang masih bertanya, ini agak aneh memang orang ini. Gitu. Amir bin Abdul Qais ini ditanya lagi, amatasu fi shalatik? Emang kamu tidak pernah memikirkan, benar-benar tidak pernah memikirkan yang lain ketika sholat gitu? Maka kata beliau, awa hadithun ahabbu ilayya minal qur'ani hatta ashghala bih, kata dia. Apakah ada perkataan yang lebih indah daripada Al-Quran yang membuat aku berpaling dari Quran bacaanku dalam sholat? Apa ada yang lebih indah dari perkataan Allah? Kata dia. Hayhat munajatul habib tastaghriqul ihsas. Tidak seperti itu harusnya. Tidak mungkin seperti itu, kata beliau. Kenapa? Karena berbisik-bisik dengan Tuhanku itu bisa menghilangkan rasa panca indera. Anjir. Dia sudah menikmati saat-saat dan momen berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khusyuknya. Begitulah mereka khusyuk itu. Kok kita tidak bisa khusyuk? Karena kita tidak merasakan momen itu. Kita masih di tahap Salat itu masih beban, identitas saja. Kita takut kalau tidak salat nanti dibilang apa sama teman-teman. Kita kalau tidak sholat nanti takut seperti ini, takut seperti itu. Hanya sekedar itu saja. Tidak merasakan bahwasanya sholat itu silah. Sholat itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita tidak sholat, semakin jauh hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Sebegitunya mereka. Jadi ada perasaan bertemu Allah, lalu dia membayangkan kalau seandainya sekarang ini saya sedang berada di akhirat, berdiri di hadapan Rabbul Alamin, Allah tanya saya nanti tentang sholat saya gimana nih. Itu yang dia pikirkan. Itu yang mereka pikirkan para ulama dulu. Ya, sehingga banyak dikisahkan seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu diriwayatkan kalau seandainya sholat kalian akan melihatnya dari jauh tuh kayak batang pohon gitu. Ya. Pergi pas mati lampu tuh, nggak ada lampu dulu kan. Ketika sholat tuh orang, ini batang kayu apa orang nih gitu. Kenapa? Saking tenangnya dalam sholatnya tuh. Begitu mereka orang-orang yang khusyuk. Ya, sehingga ketika kita merasakan apa yang mereka rasakan, disitulah kita akan sampai kepada kekhusyuan. Ya, namun itu tentu perlu dengan latihan. Setiap kali setan datang membisikkan ini, langsung balik itu. Langsung balik. Dan berusahalah untuk mentadaburi segala apa yang kita baca, karena kita lagi ngobrol sama Allah. Sudah berapa tahun sholat?
Sudah berapa tahun sholat? Bacaan sholat sampai sekarang sudah tahu belum artinya? Kita ngerasa apa? Iya, sholat itu memang ngobrol sama Allah. Kita ngobrol sama Allah, tapi yang kita baca kita tidak tahu. Ketika baca Quran kita tidak tahu tuh arti an-nas saya apa? Arti Al-Fatihah tidak tahu tuh. Padahal kita ngaku bahwasanya kita sedang ngobrol sama Allah. Apa yang diobrolkan kalau kita tidak ngerti bahasanya gitu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ajibtu liman yaqra'ul Qur'an wa la ya'rifu ma'ani. Aku heran ada orang yang baca Quran tapi dia tidak tahu artinya. Kaifa yaltadzu biqiraati. Gimana dia bisa merasakan kenikmatan baca Quran? Begitu dengan bacaan salat lainnya, begitu dengan zikir-zikir yang kita baca. Gimana bisa terasa nikmat kalau seandainya kita tidak tahu apa yang kita ucapkan? Coba dong ketika duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini warzuqni. Antum minta, ya Allah sayangi aku, ya Allah sayangi aku, ya Allah. Kan beda rasanya ketika antum minta sama Allah, ya Allah sayangi aku, ya Allah, tolong sayangi aku, ya Allah, ampuni dosaku, angkat derajatku, ya Allah. Dengan orang yang ketika baca Rabbighfirli warhamni, dia tidak tahu tuh apa nih, gitu. Itu beda. Ya, oleh karena itu ingat bahwasanya orang yang beruntung, yang sukses itu adalah orang-orang yang ada ruh ketika dia ibadah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Tidak hanya dalam salatnya, dalam kehidupannya dia khusyuk, dalam kehidupannya dia fokusnya cuma sama Allah Subhanahu wa taala. Dia beraktivitas itu tujuannya untuk Allah. Hidup kalau seandainya sudah sepenuhnya untuk Allah, Allah yang akan ngatur kebaikan untuk antum datang. Barakallahu fikum, ya. Itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang kekhusyuan. Ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Udah paham semuanya. Tinggal dipraktekkan ya. Tinggal dipraktekkan. Ini biasa tiap ditanya ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan. Besoknya ketika ditanya lagi apa pelajaran kemarin. Baik ya. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas semua kebaikan antum yang telah berusaha untuk mengalahkan syahwat ya, untuk bisa duduk di sini mendengarkan kajian. Kita butuh nasihat ya. Yang berbicara pun butuh nasihat. Kita saling menasihati satu sama lain. Ya, kita butuh nasihat dari para ulama-ulama kita. Kita harus melihat contoh praktek ulama dulu, sehingga kita bisa ngikutin jejak langkahnya. Khusyuk itu penting ya. Kenali diri kita dan kenali Allah Subhanahu wa taala. Sadari ketika kita hidup ini, kita sedang bermuamalah dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mengawasi kita dan kita sedang melakukan perjalanan menujunya. Maka hati-hati ketika jalan ya, perhatikan langkahnya, khusyuk dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.